Ya, welcome Gisela Zandra dan Natasha Amelia. Ya, ini adalah dua putri terbaik Kota Lubuk Linggau yang kemarin bertugas ya membawa baki. Si Gisel ini baki upacara penaikan bendera ya. Kemudian Tasya ini bawa baki pada saat penurunan bendera merah putih ya. Luar biasa ya. Gimana sekarang perasaannya? Kalau ditanya perasaan, yang pertama sih speechless ya. Ya. Pertama tuh bangga sama diri sendiri. Untuk sampai di titik yang sekarang, perjuangannya tuh nggak mudah, harus ngelewatin latihan 10 hari, juga gimana untuk ngeyakinin pelatih kalau misalnya aku bisa gitu. Kalau Tasya gimana Tasya? Sama sih sebenarnya dengan Gisel, ada rasa bangga, senang, haru juga bisa dipercaya buat jadi pembawa baki pas penurunan bendera. Masih deg-degan nggak sampai sekarang? Masih. Kalau lihat videonya masih deg-degan gitu. Iya, masih deg-degan. Iya. Haru mungkin masih, sampai hari ini masih ngerasakan haru deg-degan ya. Karena habis upacara tuh pasti nangis-nangis gitu kan? Asli Kak, nangis. Ya, nah sebenarnya saya ini kalau bintang tamu ini saya panggil ke Mas Bro, ya, karena podcast Mas Bro di Linggau Streaming ini seluruh bintang tamu kita panggil Mas Bro sebenarnya. Tapi kalau bintang tamunya perempuannya bingung aku manggilnya apa. Panggil Sis Bro ya? Ya, Sis Bro. Boleh. Boleh Sis Bro ya? Ya boleh. Karena biar lebih akrab ya, biar tidak tegang, biar lebih akrab. Ya. Oke, Gisel, pernah terbayang nggak sebelum pernah terbayang apa enggak bisa jadi anggota Paskibra ya, Paskibra, dan pernah kebayang nggak aku bakal terpilih menjadi bawa baki? Ya jujur sih ya Kak, nggak pernah kebayang gitu. Pas latihan juga kaget bisa dipilih sama pelatih. Wah, itu dipilih juga? Ya karena kita ngelakuin seleksi gitu Kak. Ada seleksinya? Iya ada. Ada kandidat-kandidat gitu. Tasya kemarin kandidatnya berapa? Ada 4 ya? Ada sekitar 5 cewek. Oh, 5 cewek. Cewek semua memang. Iya. Nggak ada yang cowok bawa baki ya? Nggak ada Kak. Oke. Jadi memang proses seleksinya itu ketat ya? Iya Kak. Mulai dari seleksi, kalian seleksi paskibnya tahun berapa ya? Tahun 2020. Tahun kemarin ya? Iya. Di tahun 2020 upacara tahun 2020? Enggak ikut. Tahun 2020 itu yang yang upacaranya itu hanya di provinsi. Kami kan di tahun 2020 tidak bertugas dikarenakan COVID. Iya. Jadi tahun 2019 yang bertugas. Iya. Karena tidak boleh latihan tadi ya, tidak boleh di karantina kan ini kan? Iya. Tidak boleh karantina, tidak boleh ada karantina, tidak boleh latihan. Jadi kalian walaupun sudah terpilih tapi tidak latihan. Iya. Kasihan ya COVID. Tapi dikasih kepercayaan lagi di tahun 2021, dikasih kesempatan untuk membuktikan kalau kita bisa. Bangga kan jadi anggota basket. Bangga. Bendera, karena dari sekian ribu banyak pelajar di Kota Lubuk Linggau itu kan nggak semua bertugas kan. Jumlahnya berapa sih? Ada 65. 65 orang. Cowoknya ada berapa? Cowoknya 33. 32 putri. Iya, 32 putri. Nah, pada saat seleksi, ini kan SMA Yadika ya. Nih, aku bacain dulu nih. Ya. Ini biodata singkat lah ya, buat Mas Bro sekalian atau siswa sekalian di rumah. Ya. Jadi Gisela, nama lengkapnya ini adalah Gisela Zandra Marella. Ya. Kelahiran, dia sekolah di SMA Yadika kelas 3 ya. Iya. Kemudian dia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari Bapak Darmawan dan Ibu Elfariza Herian. Kelahirannya di dataku tidak ada soalnya. Yogyakarta 4 Juni 2003. Yogyakarta 4 Juni 2003. 2003 ya. Beda setahun berarti sama kakak. Ya. Kemudian pembawa baki penurunan bendera ya, ada Natasha Amelia Permata ya. Asal sekolahnya MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Ya, ini adalah kalau
cita-citanya ingin menjadi taruni akpol ya, menjadi poluan. Oke. Kemudian hobinya mendengarkan musik, dengar lagu ya berarti jauh ya. Kemudian alamat rumah tidak usah disebutin, lagi banyak yang hafal. Ya. Kelahiran? Lubuk Linggau 16 Mei 2004. Oh, 16 Mei 2004 ya. Daerah Lubuk Linggau sama kelahiran di Jakarta. Kalau kamu letuh dalam ya 2003 2004 ya itu 90. Ya. Oke, kalau Tasya ini dari anak dari berapa saudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Bapaknya? Namanya Dedi, Dedi Dharma Putra. Dedi Dharma Putra. Kalau ibu? Nuni Kinani. Siapa? Nuni Kinani. Nuni? Yunani. Orang Yunani? Bukan. Santai ya, jangan tegang. Aku kalau narasumber tegang, aku nggak tegang. Lupa apa yang ditanya. Ya, oke. Gimana kemarin? Sebelum si Gizel, sebelum kemarin bawa baki menaikkan bendera merah putih, sebelum bertugas. Sebelum bertugas. Apa sih yang dirasain? Perasaannya tuh campur aduk Kak, antara gugup, bangga. Tapi tuh Gizel ngeyakinin diri sendiri kalau misalnya Gizel bisa, pasti semuanya berjalan lancar. Jadi diyakini juga sama kakak-kakak senior, sama pelatih harus bisa gitu. Jadi selama proses penaikan bendera, Gizel bismillah aja sih. Kalau misalnya yakin, pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Ada ini nggak ada kendala nggak kemarin? Kalau kendala sih nggak ada ya Kak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Lancar waktu penaikan? Lancar Kak. Orang tuanya datang nggak kemarin? Datang. Datang. Oke. Ya. Kalau Tasya gimana Tasya sebelum kemarin bertugas sorenya itu penurunan bendera? Sempet campur aduk rasanya, karena waktu latihan itu cuman sebentar ya, Tasya cuma berapa hari, cuma 2 hari kemarin tuh latihannya. Ya karena bagi sore ada apa ya, ada agak susah milih yang buat bagi sore, jadi peluang buat latihan itu cuma 2 hari. Jadi pas mau penurunan itu deg-degan rasanya. Berarti memang waktunya mungkin terlalu singkat ya? Iya, 10 hari karena karantina. Kemarin masih menunggu kayaknya ada upacara apa tidak, zaman COVID kan? Iya. Kaget anggota paskibnya siap, upacaranya nggak boleh, ya kan? Latihan capek, tidak bertugas kan kecewa kan? Sedih pasti kan? Sedih. Nah makanya waktunya singkat mungkin kemarin. Ya. Iyalah yang jelas Gizela dengan Tasya ya adalah putri terbaik Kota Lubuk Linggau yang memang terpilih ya membawa baki. Alhamdulillah. Karena yang bawa baki itu langsung jadi sorotan kan? Tahu kan? Iya tahu. Pasti yang jadi sorotan itu yang bawa baki. Iya kan? Iya. Pernah nggak terpikir waktu naik sama turun tanggul itu, pernah nggak terpikir mana kalau jatuh? Nah, kalau misalnya pikiran itu tuh selalu terbayang Kak. Apalagi pas turun tangga. Kalau turun tangga tuh diajarin sama kakak senior, sama Kak Azel. Katanya dapetin feel sama tangganya. Kalau misalnya udah dapet feel-nya, nggak bakal jatuh. Gimana supaya dapat feel-nya dengan tangganya? Harus nyatuin hati sama tangganya. Jadi Kak. duduk di tangga tuh lama-lama? Ya, enggak. Jadi tuh latihan Kak. Antara kita napakin kaki, itu tuh harus dapet dari hati. Kalau misalnya kita nggak dapet feel-nya, ya bakal kacau. Ya karena kan jalannya itu kan mundur kan ke belakang kan? Iya mundurnya, naik. Kalau naiknya kan gampang kita lihat kan? Enggak Kak, pandangan tetap ke depan. Pandangan harus ke depan. Tapi paling tidak masih kelihatan. Masih kelihatan kan? Ini yang paling susah mungkin mundurnya ya? Iya. Jadi itu hentakan kaki di tangga tuh harus pas. Berapa lama kemarin latihan dengan tangguh itu? Nah, setiap hari 10 hari Kak. Kalau aku dari hari pertama dipilih baki pagi, latihan sampai H-1. Nah, kalau Gizela berapa hari latihan untuk penaikan? Aku dipilih dari H-3. H-3, pagi 3? Ya.
Oh, bisa dari hari ketiga. Dari hari ketiga. Hari ketiga tuh berarti berapa hari sebelum penaikan? 7 ya. Seminggu sebelum penaikan. Oh, 7 hari. 7 hari itu latihannya di tangga itu? Latihan di tangga, latihan ngasih bendera, latihan pokoknya banyak Kak latihannya. Jadi baki itu bukan seperti beban sih, tanggung jawabnya lebih besar Kak. Iya, karena memang itu jadi sorotan. Iya, karena gongnya. Bawa baki. Walaupun sebenarnya seluruhnya itu kerja tim kan. Iya. Walaupun bawa bakinya bagus, kalau yang lain nggak bagus, juga hasilnya nggak akan sempurna juga. Yang lain bagus, bawa bakinya jatuh kan nggak lucu. Makanya mungkin ya kerja sama tim ya, tim yang bagus dari Pasifik Kota sehingga kemarin sukses penaikan maupun penurunan. Ya. Itu Gisel. Kalau Tasya cak mana? Apa nih? Latihan tanggo itu naik sama turun tanggo. Kalau Tasya lebih ngerasanya susah di pas naik. Pas naik? Iya, karena Kan diturun? bukan, kalau diturun kayak lebih nyaman pas turun daripada naik. Kalau itu naik, Oh, caca itu. kalau naik tuh kayak susah jaga keseimbangan badan. Jadi rasa takut mau jatuh itu lebih besar waktu pas naik. Pas bawa ini ya, Mm-mm. pas bawa benderanya ya. Kalau Gisel naiknya tangan kosong ya? Ya, naiknya Iya tangan kan? kosong. Kalau Tasya kebalikannya, Iya. benar tak? Benar. Benar kan? Kalau Tasya ini tuh Naiknya bawa bendera. bendera. turunnya tangan kosong. Mm-mm. Jadi lebih enak turunnya. Iya. Tangan kosong. Tangan kosong. Kalau Gisel kebalikannya Kak. Kalau Gisel Kebalikannya. ya. Tapi walaupun bertugas pagi, ada yang pagi, ada yang sore. Tapi tetap kan bertugas pagi dan sore. Tetap. Waktu Gisel bawa baki, Tasya apa? Tasya di pasukan 8, tepat di belakang Gisel. Oh, Kemarin. pasukan 8 itu yang di mana? Tengah Di Kak. tengah. Yang di tengah ya? Di apit 17 sama 45. Oh, kalau Gisel pada saat Tasya bawa baki, Di belakang Tasya Kak. belakang Tasya juga. Tukeran posisinya. Tukeran. Kalau kami di pojokan. Rekam. Ya. Kemarin ada formasi 76 ya? Iya Kak. Kamu di mana? Kamu di angko berapa? Di depan Kak. Di depan ini udah gabung formasi. Formasi itu yang belakang yang Untuk 17 dan 45. keluar dari yang 8 tadi ya? Iya Kak. Orang tua gimana rasanya punya anak yang bisa jadi Cak mana sih balik ke rumah kan karantina nih, balik ke rumah apa kunci orang tuanya masing-masing? Dari Gisel dulu. Iya, dari Gisel. Kalau orang tua Gisel sendiri sih bilang bangga Kak, katanya nggak nyangka katanya anaknya bisa kayak gini, katanya seneng bisa diwawancara, katanya seneng juga, katanya di Facebook, di WA, ibu-ibu komen, katanya terharu. Iya, ya mak kompleks. Iya, dari tetangga juga bilang, duh, turut bangga, katanya merinding ngelihat ya, sampai ada yang nangis gitu. Kalau Tasya? Sama sih Kak. Orang tua rasanya bangga banget katanya bisa dikasih kepercayaan, bisa jadi pembawa baki penurunan bendera kemarin. Iya, karena tadi memang yang menjadi perhatian itu yang bawa baki. Di mana-mana pasti yang bawa baki. Tidak pernah kepikiran kan bawa baki? Enggak. Pernah nggak di rumah latihan bawain? Bawa apa sih? Kalau di rumah tuh? Kayak nampan. Bawa nampan. Berandai ya, sebenarnya masih berandai di depan kaca gitu. Sebelum ditunjuk pernah nggak? Aku nggak coba cak ini kalau bawa baki. Wah, sering Kak. Kalau di belakang itu emang udah kayak cita-cita Kak, aku harus bisa ya, keinginan, impian, salah satu keinginan Gisel itu. Dari umur berapa lah mulai kalau buat nampan? Kalau Gisel? Dari kelas 3 ya, dari awal-awal abis seleksi paskot. Oh, pas seleksi paskot terpilih, sudah ngayal ya? Iya. Maksudnya sudah memikirkan Cak Mano kalau jadi pembawa baki. Iya, dari rumah rajin buat nampan. Ngaca dulu Kak, jangan kayak gini gitu. Senyumnya gimana gitu. Latihan. Tapi belum terpilih kan? Belum waktu itu. Tapi memang punya firasat akan bisa terpilih bawa baki. Kalau firasat enggak Kak, itu tuh ibaratnya kayak ya udah belajar dulu, setidaknya tahu dasarnya.
sehingga pada saat seleksi, Iya. karena sudah biasa buat nampan tadi kan, sudah biasa buat nampan, sudah biasa senyum kan, oh buat nampan nggak ada kerja ini. Jadi baki tuh bukan sekedar bawa nampan Kak, jadi pas latihan itu tuh emang harus ada beban yang dibawa. Iya karena berat kan. Iya. Sebenarnya nampan benderanya nggak berat Kak, tapi pas latihan dibawa bata kayak itu bebannya. Oh, bata. Biar Ya. supaya nampan itu bisa tetap stabil, stay di tangan, nggak kemana-mana. Jadi batanya disusun di tangan tuh. Iya, ini Masalah pakai dia. nampan. Nah, Oh nampan dikasih bata. Iya. Oh, tasnya juga. Iya sama. Supaya mungkin untuk itu tadi ya keseimbangan. Iya. Iya benar. Oke, kalau Gisel kan dia kan sudah latihan nih sebelum dia terpilih jadi bawa baki, ya kan? Paling nggak dia sudah persiapan lah. Pada saat seleksi bawa baki, oh memang harus seperti ini ya kan? Iya. Kalau Tasya, Sama Kak, di rumah tuh suka ngaca, terus juga bawa nampan gitu. Jadi pas latihan, pas dicoba, setidaknya udah tahu tadi tuh, udah tahu dasarnya. tapi ditanya sama gue, ngapain kau ngaco terus bawa nampan? Iya. Selama orang tua mungkin tahu kan emang keinginan anaknya, jadi ya orang tua tetap support aja sih Kak. Iya. Ya. Oke. Latihannya berapa hari kemarin? 10. 10 hari. Cukup itu 10 hari. Sebenarnya Kurang ya, sebenarnya kurang Kak. Kurang maksudnya kurang lama karena Kurang. sudah ada apa namanya rasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain karena atau memang karena kurang untuk persiapan itu sendiri, persiapan upacaranya. Maksudnya persiapan supaya lebih matang. Dua-duanya kayaknya ya. Kayaknya dua-duanya Kak, soalnya ini lebih masalah kebersamaan. Jadi tuh di detik-detik mau pulang baru berasa Kak. Oh, dari- Besok nggak ketemu lagi gitu. Besok ya udah di rumah. Pagi mulai nyapu lagi. Ya nggak ada aktivitas kayak yang di karantina gitu. Karantina. Kalian di karantina di Hotel Aura. hotel itu ya. Latihannya tuh latihannya tuh tiap hari ya. Iya. Tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 tuh udah Jam 5 OTW udah ya. bangun. Nah, jam 5 tuh udah bangun. Jam 6 itu langsung sarapan, sudah sarapan langsung pergi ke Perbakin. Terus Lari. pulangnya Pulangnya jam jam 5 5 ya. Jam 5 Oh, pulang. 5 sore ya. Iya. Harian full tuh latihan. Iya. Iya. Pelatihnya siapa sih pelatih? Ada dari TNI Polri. Dari TNI. Iya. Iya. Kalau alumninya kalau di Paski Ada juga Ada PPI dari SMA PPI 1. 2019. Dari mana? ngajarin juga. Iya. Tapi tidak turun kayak pelatih TNI dan Polri kan. Kalau TNI Polri kan yang emang mengatur barisan. Kalau misalnya yang kakak-kakak PPI itu kayak ngasih support, ngajarin kayak gini dek, kayak gini. Dukungan moral lah ya dengan. Iya, jadi ya. kalau misalnya kita nggak bisa cerita ke pelatih, jadi tuh mereka tuh kayak Curhat. membuka diri gitu Kak. Jadi di tahun kami ya makasih banyak ya sama kakak-kakak PPI Iya. mau ngerangkul gitu. Ada adanya lah ya. Karena di masa-masa latihan tuh mungkin ada di satu titik yang emang ngerasa ngedown gitu, yang ngerasa kayak Emang bisa pernah nggak ya? Gisel pernah dong? Gisel sendiri pernah Kak, waktu itu Di hari keberapa tuh? itu tuh di hari H-4 sebelum pengibaran. Kenapa bisa begitu? Itu karena tiba-tiba tuh ngerasa kayak aku ngerasa diri aku tuh kurang Kak, kayak gitu. Aku takut jatuh tadi Kak. Nanti ada kesalahan. Tapi kakak-kakak PPI yang lainnya yang cewek ya, ada Kak Azel, Kak Putri, Kak Pina, ngiyakinin. Kamu capek kan latihan dari hari pertama, udah dikasih kepercayaan sama pelatih kata dia. Kamu yakinin di diri kamu bisa, katanya. Jadi karena dukungan kakak-kakak PPI yang cewek, bangkit lagi Kak. Gisel yang awalnya nggak bisa apa-apa gitu, dilatih tiap malam. Kakak-kakak PPI yang cewek juga tahan nggak tidur gitu, ngelatih gitu. Latihannya sampai malam ya? Iya Kak, itu tuh Ya kalau orang luar kan lihatnya pada saat bertugas saja. iya Kak. Ternyata di belakangnya itu perjuangannya luar biasa ya. Mulai dari latihan di rumah, latihan sama TNI dan Polri memang pelatihnya di karantina, kemudian juga sampai malam juga kan. Iya. Ya. Kalau Tasya gimana? Terus juga.
Pernah sempet down, bener-bener yang down banget waktu itu. Aku capek, apa sih yang jadi dasar episode itu? Ya ngerasa kayaknya emang nggak cocok buat diberi kepercayaan buat bawa baki. Tapi waktu itu kakak-kakak PPI selalu ngingetin, selalu ngasih tahu, selalu ngasih support kalau kita harus percaya diri, terus harus bisa sabar, harus yakin dengan diri sendiri, terus harus bisa lebih semangat lagi, dan harus ingat bahwa di balik ini semua harus ada orang tua yang harus dibanggain gitu. Jadi semangat, termotivasi. Dan akhirnya selesailah tugas kita. Iya. Ya. Selesai tugas, peluk-pelukan, haru, video nangis. Karena mungkin lebih ke haru selesai melaksanakan tugas, ya kan? Sukses walaupun adalah kendala-kendala sedikit. Karena saya merhatikan juga adalah kendala-kendala sedikit, ya kan? Tapi yang penting secara keseluruhan sukses. Ya. Gisel, cita-citanya mau jadi apa, Zel? Cita-cita bawa baki lagi? Oh enggak, bawa baki terus kan nggak mungkin Kak. Kalau misalnya bisa nanti tamat SMA mau coba masuk Akpol Kak. Masuk Akpol, sama kayak Tasya. Ya, kalau misalnya nggak bisa gitu, tapi insya Allah kan masuk, insya Allah berjuang. Ya kan? Antara masuk Akpol sama kuliah ambil FISIP. FISIP, ya. Suka FISIP politik kan? Iya Kak. Suka politik? Suka Kak. Suka ngikutin perjalanan politik? Suka. Apa yang diikuti tentang politik coba Zen? Ya banyak Kak, misalnya kalau misalnya lagi tentang undang-undang kayak gitu, Gisel tuh selalu memperhatikan gitu. Kalau misalnya ada yang ini ricu gara-gara ini gitu, ya selalu ditonton sih. Gisel tuh orangnya gimana ya, peduli sama sekitar Kak. Jadi sikap sosialnya tinggi, jiwa sosialnya tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya banyak ilmu kayak gitu kan bisa bantuin yang lain juga gitu. Bantuin nanti yang susah gitu kan. Berarti ada keinginan untuk masuk ke politik dong nantinya? Ada ya? Mau jadi apa? Kalau sebenarnya sih kalau untuk nyalon kayak itu enggak Kak. Enggak ya? Mungkin lebih mau gabung ke UNICEF atau mau jadi dubes kayak gitu. Ya supaya bisa bantu yang lain Kak. Kalau Gisel nih tinggalnya di mana sih? Kelurahannya Pak ya? Jangan jalannya, oke, banyak yang ke rumah. Keputraan Kak. Keputraan. Kalau ini Lestari. Waduh. Ada yang kirim datang. Kalau Tasya ini Lestari. Benar. Turunan Lestari. Benar. Ya. Oke, Tasya dulu. Tasya cita-citanya mau jadi apa? Iya benar. Taruni ya. Selain itu Tasya, selain menjadi polwan. Pengennya jadi dokter sih, impian dari kecil kalau itu. Dokter. Kemudian berubah jadi akpol. Iya. Kenapa bisa berubah? Karena banyak banget orang tuh yang ngomong kalau passion aku tuh ada di sana gitu. Ada di polisi? Iya. Bukan di dokter? Bukan. Jadi mulai searching cari tahu kan. Terus tiba-tiba kayak tertarik juga nih buat nyoba. Zel, cocok nggak kalau Tasya jadi polwan? Cocok Kak. Kalau ini Gisel siapa mas? Cocoknya jadi apa gitu? Gisel nih politik cocok, jadi polwan cocok lah. Saling support Kak. Ya, saling support. Karena mungkin sudah akrab ya? Iya, karena jadi baki pagi sama sore tuh harus dapat chemistry juga Kak. Ada baca-bacanya nggak teh? Oh udah Kak, ada Kak. Yang penting chemistry Kak. Kalau ada bacaannya. Sekarang kelas 3. Udah Kak. Tasya juga kelas 3. Berapa tahun tidak datang ke sekolah? Sudah lama kalau datang aja sih datang Kak. Kalau misalnya itu sekolah tatap muka belum. Berapa tahun? Dari kelas hampir 2 tahun Kak. Dari kelas. Enggak mau kawan. Aduh. Wah, ada yang glow up mungkin ya Kak ya. Iya. Kan sudah 2 tahun kan Covid. Iya Kak. Tidak sekolah. Masih ingat tapi dengan kawan kan? Ingat. Masih ingat. Kaget pas tatap muka kawan-kawannya sudah berubah kalau itu emang umum segala macam. Karena kelamaan di rumah. Ya.
Nah, selain dari basket ya, selain kita bahas basket, apa yang kamu rasain di sekolah daring itu? Apa yang hilang? Oh, hilang dari mungkin ini ya kak ya, lebih sepi kak. Di awal-awalnya ngerasa kayak belum terbiasa kak, yang awalnya pagi berangkat berasa gerusuk pergi ke sekolah gitu, Bener. pulangnya main dulu atau kerjain tugas kerja kelompok gitu ya kak ya. Ini enggak, tiap pagi daring ngeliat HP sampai siang kan daring, ya ngerjain tugas ya kurang sih kak. Kurang ya. Kalau Tasya apa sih harapannya untuk harapannya ke depan untuk sekolah sekarang? Harapannya sih ke depan semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan sekolah pun juga bisa tatap muka lagi, nggak daring lagi, karena dari banyak cerita teman-teman Tasya, daring ini agak susah nerima materi kak. Iya, jadi tatap muka gitu kadang. Iya, masih susah ngerti, apalagi tambah daring. Kita sekolah masih kadang. Iya. Apalagi cuma sudah nyewa HP. Iya. Tapi tadi kita dipaksa oleh keadaan. Iya kak. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Karena kalau pandemi tidak selesai, dikhawatirkan ya, makin banyak generasi kita ya yang kualitasnya semakin menurun. Benar-benar. Iya kak. Mungkin kita tetap muka dengan nggak ngerti. Apalagi ini maaf, ya kan? Mulai dikit dulu kan geser dikit. Iya. Ya, Giselle dengan Tasya, ya. Apa sih pesan untuk mungkin pelajar yang lain yang mungkin punya keinginan yang sama untuk jadi pasukan pengibar bendera, ya, walaupun sebenarnya baik yang ingin mau baki juga sama dengan kalian ataupun yang ingin sekali menjadi anggota Paskibra. Dari Giselle dulu, dari Tasya dulu. Pesannya sih tetap semangat, jangan pernah nyerah, harus percaya diri, harus bisa yakin ke diri sendiri kalau kamu itu bisa. Jangan pernah patah semangat duluan gitu, harus coba pokoknya. Jangan apa sih pesannya? Jangan sama ya. Iya. Sempetin luangin waktu kak, karena jadi paskibraka tuh bukan modal aku bisa PBB gitu, juga harus modal fisik gitu, mental juga harus kak. Nggak bisa. Benar-benar. Latihan paskib itu nggak mudah kak, kadang panas-panas gitu latihan kan, hujan-hujan latihannya, jadi tuh harus siap di kondisi apapun kak. Jadi tuh fisik yang pertama, fisik harus kuat gitu, mental juga. Mental pasti kak. Iya. Kemudian barulah mungkin skill PBB itu. Iya. Latihan ininya ya. Iya. Baris berbarisnya. Nah sekarang apa sih yang sampai hari ini selama karantina, selama latihan sampai tugas, hal apa yang paling Giselle ingat, yang paling Tasya ingat? Siapa dulu? Musik deh. Giselle dulu apa? Jadi Giselle pernah latihan bawa karpet 2 sama bata 4 kak. Karpet 2 maksudnya? Maksudnya kan ada yang matras puzzle itu kak, yang plastik itu. Itu di double jadi 2 lapis sama bata 4. Kondisinya tuh emang tangan tuh emang harus kuat kak. Jadi tuh latihannya udah, jadi Giselle bawa bata 4 di hari itu. Itu yang paling diingat sampai sekarang? Jadi ya diingat, karena kalau nggak gara-gara itu mungkin tangan Giselle nggak kuat kak untuk ngangkat baki kak. Tasya apa sih? Kalau Tasya ya waktu hari pertama haid, terus waktu itu disuruh nyoba bawa baki, dikasih bata 2. Jadi waktu itu sempat digeser posisi Tasya ya, gara-gara waktu itu nggak kuat, benar gara-gara lagi hari pertama sakit banget. Terus kalau nggak gara-gara itu mungkin pasti apa ya, kayak semangat Natasha tuh udah hilang gitu. Kalau dipikir lagi, kalau misalnya nggak ngerasa haid itu, mungkin Natasha belum tentu punya semangat lebih lagi buat nyoba balik lagi ke posisi baki ini gitu.
Sempat digas ya? Sempat. Gara-gara. Tapi geser lagi. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin nggak pas ya. Ya, Gizela dengan Natasha. Ya. Hal yang paling diingat tadi udah ya. Seperti itu ya. Mungkin duka yang paling diingat lah ya. Ya, suka dukanya. Kalau hal yang paling berkesan lah buat Gizel dengan Natasha pada saat dari awal sampai selesai bertugas menaikkan dan menurunkan bendera merah putih. Saya dulu Tasya juga. dulu. Hal paling berkesan Iya. apa ya? Kayaknya semuanya tuh kebanyakan berkesan semua. Semuanya berkesan. Mulai dari kebersamaan selama latihan, terus semangat yang dikasih dari pelatih, terus dari senior PPI dan juga teman-teman, semua itu berkesan banget sih buat Natasha sampai hari ini. Gizel juga sama. Sama Kak. Sama ya. Kebersamaan tuh kebersamaan. paling berkesan Kak. Kalau misalnya salah satu salah semua. Di situ tuh nggak boleh apatis Kak. Nggak boleh apa? Iya Kak. Iya. Karena memang di suatu tim itu memang nggak boleh saling peduli kan. Iya. Memang harus saling care. Iya. Satu merasakan sedih, yang lain juga harus merasakan hal yang sama kan. Gitu. Nah, setelah kalian sukses nih ya bertugas, respon sekolah gimana ya? Ada nggak sekolah yang hubungin? Ada. Pasti ada. Kalau Gizel, guru-guru nyebar link berita Kak. Berita. Iya. Hmm. Kemarin kan sempat masuk Tribun Sumsel. Iya. Dikirim ke di grup. Di link streaming foto siapa? Beritanya foto siapa? Yang di beritanya, bukan yang di video. Yang Pak Wali. Oh, berarti si ini ya? Gizel juga ya? Ada. Buka aja link streaming kok ID. Ya. Sama orang tua ya Kak. Enggak, apa namanya? Waktu Ngasih. ngambil Oh bendera. iya, ngasih bendera. Iya. Video juga kita kan iya. kita udah upload full juga ya. Full video dari mulai upacara sampai kita selesai upacara penaikan ya. Kalau penurunan kita belum selesai editing. Ya. Jadi memang banyak yang share-link berita ya, guru-gurunya. Iya. Yang pasti mengucapkan selamat lah ya. Pasti. Iya, teman-teman juga. Teman-teman masih ada yang ingat walaupun sekolah daring. Teman-teman banyak yang nggak ciren Kak Nggak katanya. ciren? Katanya Gizel yang mana? Karena pakai masker. Iya, karena pakai masker Iya. mungkin ya katanya. Yang baki. Ada temen yang sampai nangis Kak, terharu katanya. Iya, karena udah ciren siapa ini? Iya kan? Kan mau pakai masker. Karena mau udah mau ya kita harus pakai masker. Ya. Iya. Karena ya COVID sekarang masih banyak di ya. Oke, Gizel dengan Tasya, ya, udah boleh pacaran belum nih sama orang tuanya? Jujur saja. Gizel. Kalau pacaran sih enggak ya. Kalau misalnya deket kayak gitu, orang tua kenal sama yang ini boleh gitu. Kalau untuk pacaran kayaknya Belum diboleh. ya begitulah. Tapi ada pacar. Ya? Kalau ada Ada lah. ada lah. Iya. Sorry ya. Apa sama itu? Ya. Tapi yang penting tidak ganggu Ya. belajar, ya kan? Tidak ganggu kegiatan sekolah dan kegiatan yang lain, ya kan? Karena utamanya kan harus sekolah dulu. Yang kedua kejar cita-cita. Iya, dulu, betul, Kak. ya kan? Iya. Jadi ampol atau jadi politik kuliah dulu, ya kan? Tasya juga ceritanya mau jadi ampol, mau jadi dokter, ya kan? Kan bisa juga. Di polisian itu juga kan ada dokternya. Iya, benar. Ada, ya. Tapi dia statusnya ASN, ya kan? Sama aja, yang penting di kantor polisi kan. Nah, saya mau tahu nih, ya, masa kecil sekarang ini masih kecil ya, udah besar belum sih sekarang?
Bisa 17 ya? Sudah, su 18 ya. Nah, masuk 18. Tasya udah 17. 17 Mei kemarin ya. Kemarin 17. Masa kecilan kemarin siapa? Gizel masa kecilnya di Jogja Kak. Di Jogja. Iya. Sampai umur berapa sih? Itu sampai SD kelas 1. Pindah ke Linggau ini ngapo? Bukan, Gizel aslinya bukan orang Linggau Kak, jadi SMA baru ke Linggau. Nah, Gizel. maksudnya bisa pindah ke Linggau. Nah, karena ya orang tua juga pindah kerja ke Linggau gitu. Emang orang tuanya kerjanya apa? Kayak PU kayak gitu, kontraktor gitu. Oh, kontraktor. Jadi kan sebenarnya kebetulan juga mau coba sekolah di luar gitu. Jadi milih Linggau. Kalau aslinya sih rumahnya di Curup, di Rejang Lebong. Rejang Lebong. Tapi kelahirannya di Jogja. Iya. Ini yang orang Rejang Lebong itu siapa? Bapak? Dua-duanya Kak. Oh, Dua-dua. Bapak dengan Ibu Rejang, ya. Kemudian merantau ke Jogja tadi. Jogja, pulang lagi. Sampai Gizel SMP ya? SD. SD. SMP-nya di mana sih? SD-nya di Rejang juga, Kak. SMP di Rejang, Oh, SMP SD di Rejang. SD di Rejang. Jadi SMA baru ke Linggau. Di Jogja lahirnya? TK, PAUD. Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir TK PAUD di Jogja. Pas 1 SD di mana? Di SD 2 Kak, di Rejang. Rejang Lebong? Di Rejang tuh Lebong ya, lebih tepatnya di Lebong. Di Lebong ya, bukan di Rejang Lebong. Ya, kalau Di Kabupaten Lebong ya. ya Kemudian barulah ke SMA-nya baru di Linggau. baru nyoba ke Linggau Kak. SMA Yadika. SMA Yadika yang di Simula ya, Iya, yang di Waterpark. lurus sampai. Oke. Tasya orang tuanya kerjanya apa sih? Karyawan swasta Karyawan swasta. Bapak di perkebunan, di bidang perkebunan. bidang perkebunan. Kalau ibu Di PT Budi Pungawan, kalau salah. memang lahir di Linggau ya? Ya, emang lahir di Linggau. Lahir di Lestari itulah. Iya. Kalau kecil nih ya, yang sampai sekarang masih diingat apa? Zel. Wah, nyangkut di jendela. Itu umur berapa? Itu tuh masih kecil, TK. Kok ingat? Umur 5 tahun Kak, karena rasa sakit itu sakit Kak. Tangannya tuh nyangkut di jendela, dia ngomong Jadi mana ceritanya? Jadi ceritanya kan ada jendela di rumah, jadi itu Gizel tuh keluar masuk lewat jendela. Bisa praktekin lagi dah? Jangan Kak, Jendela di luar. karena digigit kemarin tangannya Kak. Kata, jangan, kan pintu ada, kata mama, kenapa lewat jendela? Akhirnya karena jendela yang besi, yang emang berat itu, jadi kejepit tangannya, sampai bengkak, digigit. Bekas apa saya sampai sekarang? Enggak, kalau bekasnya. Itu yang paling diingat? Iya itu sih Kak. Karena kejepit di pintu ya? Di jendela Kak, Oh, jendela ya? jendela beton itu tuh Kak, yang berat. Tapi tidak ini ya, tidak parah waktu itu? Digip aja Kak, tangannya dikasih gip. Itu yang paling diingat, itu di Jogja ya? Iya Kak. Itu kenangannya di Jogja. Oke, di Linggau kejepit lagi tak? Kalau diingat, Pernah kejepit jendela lagi tak di Linggau? kalau bisa tidak lagi. Ya? Tak tahu mana pintu mana jendela. Iya. Tasya yang paling Tasya ingat sampai sekarang waktu masih kecil. Waktu itu pernah beli motor baru kan, waktu itu masih kecil. Iya. Umur berapa tuh? Umur 5 kalau salah 5 tahun juga? Iya. Jangan serempak nih, suka kejepit. Jadi ini karena saking senengnya tidurlah di teras depan rumah tuh sambil peluk motor. Itu tahun berapa sih? Berapa ya waktu itu? Duh, 5 tahun? umur 5 tahun. Lahiran 2004? 2009 ya? Iya, 2009-2010 lah ya? 2009 meluk motor? Iya. Motor apa waktu itu? Tervario waktu itu. Tidak dikat ya? Tahun 2009 umur berapa? 2009 aku umur 20 lebih. 17. Tasya tadi 5 tahun ya? Aku berarti 6 tahun. Oh, beda 1 tahun. Ya, beda 1 tahun. 2009 aku umur kamu sekarang. Oh, 17. Ya, iya benar. Karena tamat SMA aku 2009. Ya, umur kamu sekarang berarti kan, lagi tamat kan? Iya. Nah,
Itu yang paling ingat sih. Iya. Motornya masih ada sampai sekarang. Dijual. Dijual, ya? Masih ingat nggak platnya? Masih Masih ingat ya? Kalau ketemu di jalan nggak dikejar lagi nggak? kejar. Oh ya tidur di teras bawa motor. Iya. Saking kesenengnya. Iya. Baru pertama itu bapak mungkin belum beli motor. Iya. Iya. Motor milih deh waktu itu kau tuh udah beli tuh pilihlah katanya pengen yang mana. Jadi seneng nih waktu itu. Warna apa waktu itu? Warna pink. Warna pink pasti. Iya. Kau pernah beli motor juga dah? Wah, ada. Ternyata banyak cerita ya si kok jepit di pintu, kayak di Jendela. jendela. Si kok pernah tidur di teras bawa motor, ya kan? Yang paling diingat. Sekarang aku nak tanya, apa kesalahan terbesar kamu untuk kamu yang pernah kamu lakuin? Tasya, kamu sih? Apa ya kesalahan terbesar? Mungkin pernah bohong. Nggak jelas pernah bohong. Gara-gara waktu itu ulangan dapat nilai kecil, terus alasannya ngomong masih banyak yang lebih kecil dari aku. padahal aku yang paling kecil waktu itu ulangannya. Berapa waktu itu? 50. Apa 50? Ngerubahnya nggak bisa ya, 5 kan? Kalau dapat 0 kan cari tambah 1. 500. Tambah 1 lagi, tambah 0 lagi. tambah 1, tambah 100 kan? Cuman itu. Iya. Yang lain ada nggak? Yang ingat dulu itu kecil lah bohong itu. Iya. Apa ya? Yang kira-kira bikin sakit lah untuk. Udah ada sih. Nggak ada ya? Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada lah ya. Ya, Mudah-mudahan nggak ada. Zel apa Zel? itu mungkin nggak ada sih kak. Nggak ada ya? Itu bikin pertanyaan untuk orang tuanya. Kalau misalnya Gisel sendiri ngerasa sampai sekarang, kalau untuk kesalahan ya belum ada yang fatal sih kak. Bener sama-sama. Tapi tidak pernah bohong tuh nangis kan? Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah. Nangis bangga kalau ya. Nangis bangga ya, Nangis bangga. Iya, kemarin. Iya. Ya lah, mudah-mudahan ke depan tidak buat orang tuanya nangis karena hal-hal yang mungkin mereka sedih lah ya. Iya. Nah kalau Tasya, dia hobinya denger musik ya. Iya. Jadi kalau denger lagu terus ya berarti. Iya kadang tiap malam gitu disempati dengar lagu juga gitu. Kita nyanyi berarti. Idah kalau nyanyi kak dengernya baik. Dengernya baik. Kalau nyanyi tidak. Kalau nyanyi, kalau lagu yang paling senang lagu apa sih? Kalau nyanyi Ya lagu apa yang paling senang? yang didengerin apa nyanyi? Yang dinyanyiin. Apa weh? Nggak bisa nyanyi aku kak, jadi jarang nyanyi, cuma hobi dengerin aja gitu. Udah jawabnya kalau dia menyebut aja disuruh nyanyi. Zel, hobinya apa Zel? Sama sih kak dengerin lagu karena orang Selain denger lagu lah, denger lagu tuh bukan hobi sebenarnya. Gisel suka main basket kak. Pintar main basket. Bisa main basket? Bisa kak. Bisa ya? Tidak jadi atlet di sekolah? Kalau di sekolah sparring main, terus kalau misalnya waktu SMP emang sering juga ikut lomba, tapi itu kan di bagian provinsi Bengkulu kak. Oh, dulu ya? Iya. Wajar fisiknya kuat. Hobinya basket. Tasya selain denger musik itu bukan hobi sebenarnya. Ya, sama becak jajan lah denger musik tuh. Masa hobi jajan? Iya. Apa sih hobi sih? Hobi ya. Hobinya selain denger musik. Apa aja lah? Apa baca buku? Baca cerita Wattpad kayak itu. Baca cerita. Ke Ya. online tapi Yang lain nggak katanya? udah ada. Katanya hobian yang lain. Hobi nongkrong. Dah. Bukan hobi. Oh, bukan hobi itu bukan hobi hobinya. itu. Ya. Tuh. Oke. Tasya dengan Gisel cita-citanya sama pengen jadi akpol ya. Ya kita doain lah supaya tercapai. Amin. Ya. Tapi sebelum jadi akpol, kamu pernah nggak melanggar aturan lalu lintas? Aku nggak nanya. Pernah baca tiga nggak? Oh, jauh tidak. Pernah kalau Tidak. itu. Naik motor pakai helm? Pakai. Pakai di pala atau di lutut? Di pala. Ada pala kak. Karena udah banyak naruh helm kan di lutut kan.
Dengkul. Hiasan ya kayak. Iya. Oke, Zal sama Tasya. Ya, harapannya untuk apa namanya paskibra ke depan. Siapa dulu? Tasya dulu. Tasya dulu. Harapannya kedepannya semoga Paskibraka bisa jauh lebih sukses dari tahun ini, terus bisa lebih greget lagi daripada tahun ini. Terus semoga adik-adik tahun bahwa kami fisiknya bisa lebih kuat daripada kami dan bisa lebih semangat lagi juga daripada tahun kami. Pokoknya yang terbaik buat tahun selanjutnya. Semoga untuk adik-adik yang di bawah kami nanti ikut paskot, semangatnya harus lebih pokoknya Kak. Harus bisa buktiin kalau misalnya tahun mereka jauh lebih baik dari tahun kami gitu. Karena peluang mereka mungkin lebih besar dari peluang kami Kak. Jadi harus lebih ditanam semangat 45 di dada gitu. Ya, tapi kamu udah tugas dulu kan? Iya, begitu guys. Ngebayar itu. Ya, Tugas kan melatih adik-adiknya kan? Bukan melatih ya, melatih sama mengarahkan. ngasih motivasi kan? Sama seperti yang senior-senior kamu sekarang Iya kan? Kak. Mengajarkan kamu kan? Kamu juga harus mengajarkan hal yang sama dengan junior-junior kamu ke depan. Ya? Oke, sukses. Oke. Tasya, Gisel, ya kemarin selesai upacara nih foto bareng sama Pak Wali ya. Iya. Bakal disimpan nggak foto itu? Nggak bakal Disimpan langsung post di IG. Iya, di Post Instagram. di IG ya? Dicetak ya? Ya dicetak. Dicetak. Cetak dong, tempel di rumah besar-besar aja. Iya. Iya kan? Tuh, ya. Ada nggak pesan khusus dari Pak Wali kemarin setelah kamu selesai bertugas? Katanya barisannya sudah rapi, kayak tidak ada sepatu yang lepas, kayak tidak ada yang mungkin tidak ada yang buruk ya. Terus tentang reward lah mungkin ada. Ya biasanya kan habis paskib ada jalan-jalan, tapi kan lihat situasi lagi Kak. Iya, biasanya pas skipnya habis ngibang sukses itu ada ini ya. Reward kayak gitu. Reward kayak gitu kan. Nah, kemana kamu kalau dikasih reward? Kemarin tuh dikasih dua pilihan. Kemarin dikasih dua pilihan. Dikasih dua pilihan. Karena sekarang rewardnya bukan lagi jalan-jalan kayak ke luar negeri Kak, lebih kayak study gitu. Iya. Ke IPDN, ke Akpol, jadi jalan-jalan sambil Sambil dapat belajar ilmu. juga. Kalian pasti pilih Kapol ya. Iya. Oh ya, jadi rewardnya study mau Study ke banding IPDN, kayak gitu. mau ke IPDN atau ke Iya. Ya, enggak keluar negeri lagi ya. Ya, di dalam negeri. Dalam negeri Tapi ada ilmunya. manfaatnya. Cuman itu doang pesan Pak Wali kemarin. Sepatunya udah yang copot. Emang pernah copot apa? Emang pernah ada yang copot ya? Dia enggak sih. Ada katanya ya. Ya, mungkin tidak ada hal-hal yang buruk gitu. Ya bagus lah intinya ya. Pulang atau jadi secara keseluruhan sukses. Ya. Oke. Bagus ya Wali, kasih jempol kemarin. Paling belum bisa lah. Ya. Terus ya, Tasya sama Gisel ya, semoga sekarang masih SMA. Mudah-mudahan setahun lagi atau 2 tahun lagi kita ketemu sudah jadi polwan ya. Amin. Ketemu di Polres, Tasya sudah di polwan. Ya. Ketemu di Polres, sekitar Polres di mana, Gisel juga sudah jadi polwan. Amin. Ya. Oke, terima kasih ya waktunya, ceritanya ya. Terima kasih banyak.